Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer. Nah, di sini admin juga akan bagikan info terkait PP manajemen ASN. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita mendapatkan informasi terbaru di hari ini. Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita bisa lihat ini kita berada pada website resmi teman-teman ya, website resmi daripada Menpan RB. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini ada informasi 23 Juli dan kita langsung buka saja. Oke. Nah, ini akan diharmonisasi. Menteri Anas mengatakan RPP manajemen ASN segera rampung. Alhamdulillah teman-teman ya, dan ini memang yang ditunggu-tunggu. Nah, ini karena informasinya baru saja disampaikan melalui website resmi ini, dan ini baru dilihat 621 kali. Oke teman-teman ya, nah ini ada Pak Menpan. Kita scroll ke bawah. Rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara menuju titik akhir. Alhamdulillah teman-teman ya, ini sudah mau go publik alias dipublikasikan. Rangkaian pembahasan substansi dalam RPP manajemen ASN sudah, ingat ya, sudah dilakukan oleh panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian atau biasa disebut LPNK. Penyusunan RPP manajemen ASN. Nah, sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi bersama BKN telah menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah. Nah, itu salah satunya di Jogja teman-teman ya. Uji publik dilakukan untuk menampung tanggapan dan masukan terkait substansi RPP manajemen ASN. Nah, ini diminta ya, apakah isinya ketika dipaparkan sudah sesuai dengan harapan semua atau ada yang perlu diperbaiki. Itu tujuan daripada uji publik. Nah, di sini teman-teman ya, yang diminta itu masukannya terkait substansi RPP manajemen ASN dari instansi pemerintah sebagai pengguna kebijakan. Ada asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ada tim independen reformasi birokrasi nasional, ada komite pengarah reformasi akademis. Nah, ini ada pakar serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini draft RPP manajemen ASN hasil uji publik sudah difinalisasi. Alhamdulillah teman-teman ya. Dan dilakukan pengayaan substansi. Selanjutnya akan dilakukan harmonisasi. Nah, ini selangkah lagi teman-teman ya, harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh presiden. Nah, jadi dilakukan harmonisasi, setelah itu akan ditetapkan oleh presiden dan PP diundangkan. Ini disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada hari Selasa ya, 23 Juli. Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP manajemen ASN pada 5 Februari 2024 lalu. Nah, ini sudah disetujui oleh Presiden teman-teman ya, terkait izin prakarsanya. Terus penyusunan draft awal RPP manajemen ASN melibatkan tim PAK atau panitia antar kementerian yang terdiri dari Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri dan seterusnya. Terakhir ada ANRI. Pembahasan substansi RPP manajemen ASN juga turut melibatkan Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena ini memang juga harus tahu, harus hadir ya, karena mereka memang dilibatkan. Itu ada Menkes, ada Kemendikbudristek, serta ada Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Nah, jelas di sini Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Bapak Abbas Subagja menguraikan RPP manajemen ASN terdiri dari 21 bab dan 312 pasal teman-teman. Jadi ini sudah jelas-jelas ditetapkan, dan di mana ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, terus ada pengadaan ASN itu, terus ada penguatan budaya kerja dan citra institusi, ada pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, termasuk ada pemberhentian serta penegakan disiplin. Ini bisa dikatakan sanksi teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah lengkap untuk pengadaannya, untuk sanksinya, pemberhentiannya, dan untuk peningkatan kompetensinya. Ini sudah ada semua teman-teman ya di sini.
Arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital manajemen ASN. Penajaman di tim PAK dan tim teknis sudah dilakukan secara keseluruhan. RPP manajemen ASN yang sedang disusun akan kita pakai dalam pengelolaan ASN secara berkelanjutan. Jadi bukan cuma untuk tahun 2024 ini teman-teman ya, tapi ini akan digunakan secara berkelanjutan sehingga ASN sebagai penggerak birokrasi bisa bekerja lincah, profesional, berintegritas dan berwawasan global. Ini disampaikan oleh Pak Abah. Jadi jelas teman-teman ya, ini sudah masuki tahap finalnya, sudah final RPP manajemen ASN ini terkait isinya sudah disebutkan ada berapa bab dan pasalnya. Selanjutnya menuju harmonisasi dan akan diundangkan setelah disetujui oleh Presiden. Oke teman-teman ya. Nah selanjutnya ada dari media jpnn.com. Ini masih seputaran terkait RPP manajemen ASN teman-teman ya. Namun di sini ada tambahan informasi yang dimuat dari media jpnn.com. Namun ini didapatkan selain daripada artikel yang tadi dari Mempan, juga ada tambahannya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di bagian ini teman-teman ya. Oke. Nah di sini diinformasikan bahwa pengajuan harmonisasi dilakukan oleh Kemenpan RB kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harmonisasinya nanti itu diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Nah selanjutnya Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan akan melakukan kajian dari beragam aspek, antara lain agar regulasi yang hendak diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika Kemenkumham menyatakan sudah oke, maka RPP manajemen ASN dikirim ke istana untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi. Tapi jika kita berkaca dari Undang-Undang ASN tahun 2023 ya, nomor 20 tahun 2023, itu berjalan lancar teman-teman ya. Setelah harmonisasi terus menuju pada Presiden itu berjalan lancar. Insya Allah semoga RPP manajemen ASN juga seperti itu. Nah target pendaftaran CPNS dan P3K bisa tercapai pada awal Agustus. Itu targetnya teman-teman ya. Presiden Jokowi dalam waktu dekat menerbitkan PP manajemen ASN. Alhamdulillah ya. Nah diketahui peraturan yang mengatur hal teknis pengadaan CPNS dan P3K akan dituangkan dalam bentuk Permenpan RB. Nah setelah nanti Pak Presiden sudah menandatanganinya atau mengesahkan ya, atau menerima, nah itu nanti akan muncul Permenpan RB-nya. Nah ini Permenpan RB-nya biasanya cepat-cepat teman-teman ya, karena tidak serumit RPP manajemen ASN atau PP turunannya ya, Undang-Undang ASN. Nah di mana sebelumnya Ketua ASN Guru Provinsi Riau Eko Wibowo yang menyayangkan regulasi turunan Undang-Undang ASN belum ditetapkan pemerintah. Bila penetapan PP Undang-Undang ASN 2023 belum disahkan bulan ini atau di bulan 7 maksudnya, maka akan menghambat proses pengangkatan P3K dari honorer se-Indonesia. Tapi kita sudah lihat tadi informasinya dari Mempan bahwa itu akan segera diajukan ke Kemenkumham teman-teman ya, untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.